Kalau orang yang paling banyak mengalami ya biasanya masalah GERD. Ya, Betul, itu acid betul, reflux, betul. ya acid reflux. Acid reflux itu juga banyak sekali orang yang salah kaprah. Oke. Terjadinya bukan karena mereka terlalu asam, Tapi justru karena mereka seringkali kurang asam lambungnya. Nasi itu adalah salah satu sumber karbohidrat, Yeah. but not the only one, right? right. Kalau kita gantikan ke tepung-tepungan, sebetulnya kita hanya menggantikan, misalnya gini nih, kita nggak makan apel, kita makan jeruk, sama-sama buah. Nah, yang kita perlu tahu adalah komposisi pembentuknya itu apa. Selamat datang di Sahabat Bicara Dr. Hans Christian yang ternyata turns out to be my friend fiance. Openingnya gitu ya. Jadi gara-gara enggak ngeh kan? Aku kan follow your girlfriend Adelaide ya, shout out to Lady. Jadi pas lihat sebentar, ini kan Dr. Hans yang aku mau undang. Tapi kok loh, oh gitu aku. Ternyata semesta merestui. Semesta merestui. Congratulations untuk lamarannya. Thank ke you, depannya lancar-lancar. Amin. Makanya aku lihat beberapa waktu ini, Lady, I think kamu tuh kayak lebih cantik, lebih slim, lebih fresh. Ini kayaknya ada campur tangan dokter kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, explain about you first karena aku baru tahu kalau kamu adalah lulusan Harvard, which is wow, that's so cool. Tapi jurusannya ini agak menarik dok. Apa tuh? Agak lain ya. Agak lain ya dia ya. Apa tuh dok? So I took my actually like my college and my S1 ya di Indo sebetulnya. Kemudian saya ambil lagi naturopath itu di Harvard baru. Gitu. Jadi naturopath itu mungkin belum familiar ya itu kalau dia. di Indonesia. Jadi naturopath itu sebetulnya kita bidang keilmuan yang membantu pasien-pasien untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya dengan cara yang natural. Simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Tapi dia tidak clash dengan yang namanya bidang kedokteran ya. Jadi kayak benar-benar digabungkan atau itu menjadi clash atau gimana? The real naturopath will be clash. Nah, cuma karena saya backgroundnya juga dari pintu yang sama, gitu. Jadi dari pintu dengan kedokteran yang di Indonesia sama. Jadi akhirnya saya sekarang yang saya praktikkan adalah kedua-duanya. Jadi I can see from two point of view, ya. Jadi perspektifnya saya ambil dua-duanya. Jadi saya bukan memihak salah satu, but I always say that namanya obat itu tidak salah. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Wow, nice quote. Nice quote lah. Gitu. Ya, jadi minum obat apa salah dok? Enggak salah gitu. Justru obat yang tepat ya, itu bisa membantu kita untuk menunda masalah. Nah, jadi sifatnya obat itu untuk delaying the problem, memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat. Iya dong. Bener. Nah, tapi kalau kita rely on medication, kita rely on drugs, nah itu yang sebetulnya saya kurang setuju. Nah, meskipun dalam arti saya juga tahu ya kalau di kalau kita bicaranya itu alopati dan naturopati. Ya, jadi opposnya naturopati itu adalah alopati. Nah, alopati itu yaitu yang berbasis farmakologi. Mungkin Kak Sheryl juga tahu ya, kalau ada orang yang disuruh minum obat seumur hidup. Beberapa penyakit ada yang kayak gitu kan dok? It's a fact. Jadi di naturopati kita bisa membantu pasien-pasien ini untuk tidak ketergantungan dengan obat itu sampai seumur hidup. Nah, because we believe ya sebelum kita sakit, untuk kita jadi sehat itu kan kita tidak harus minum obat setiap hari ya. Of course. Gitu. Jadi namanya kita untuk sehat itu sebetulnya bukan karena kita kecukupan obat. Gitu. Jadi kalau kita bicara sehat itu bukan karena kita cukup obat. Gitu. Sakit itu bukan karena kita kekurangan obat. Sumbernya beda lagi nih. You know what I mean, right? Nah, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sebetulnya sudah luar biasa. Kita punya yang namanya itu self healing mechanism. Nah, bagaimana organ-organ kita itu didesain sedemikian rupa untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Makanya saya selalu bilang itulah bedanya manusia dan mobil. Ya, mobil itu kalau rusak harus dibawa ke bengkel. Kalau manusia, ya kalau rusak tidak harus dibawa ke bengkel. Asal kita tahu bagaimana
tubuh kita bekerja. Nah, dokter itu kan memang kita waktu kuliah ya diajarin mengenai anatomi, fisiologi, biochemistry dan lain-lain. Nah, tujuannya kan supaya kita tahu bagaimana tubuh kita bekerja. Nah, sekarang tinggal how we apply it. Nah, kalau dengan kedokteran yang basicnya alopati, memang betul mereka menggunakan mengintervensi dengan medication, obat-obatan, surgery dan lain-lain itu. Tapi naturopath itu bedanya di mana? Bedanya di situ. Jadi kita mengintervensi tapi dengan cara yang natural. Nah, jadi salah satu yang sering kita pakai itu dengan nutrisi. Ya, makanya kita bilangnya nutritional healing. Oh, this is quite interesting. That's what I apply to my patient. Itu jadi banyak penyakit-penyakit metabolik terutama ya hipertensi, diabetes, kidney disease. Itu yang kita bantu bisa untuk mereka supaya mereka tidak ketergantungan dengan obat dan bisa kembali fungsinya seperti semula. Kita ambil contoh, Dok. Paling banyak di Indonesia adalah diabetes. Ya, kita tuh kayaknya over menggunakan gula dan juga nasi terutama karena ada gulanya ya, mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi dengan diabetes pasti kalau kita ke dokter udah pasti dikasih obat diabetes, penurun gula segala macam. Ada juga orang-orang yang harus hidup dengan pengencer darah, which is salah satu contoh my mom. Apa yang dokter rubah dari situ? Nutrisi berarti makanan. Oke, gimana tuh, Dok? Pola hidup salah satunya adalah pola makan. Ya, jadi pilarnya kalau kita di naturopath ya, pilarnya ada 4. Kak Sheryl. The first one is diet. The second one is activity. Our activity. Jadi bukan cuma exercise ya. Kalau kita bilang activity itu kita aktivitas sehari-hari namanya juga activity. Ya kan? The third one is rest, sleep. Ya, itu ada panjang untuk kita belajarnya juga ya mengenai sleep itu. Jadi ada beberapa wave, kita punya gelombang tidur, bagaimana kita bisa mengintervensi itu dengan cara yang natural dan lain-lain gitu. Kemudian yang keempat adalah stress management. Karena banyak juga penyakit yang disebabkan karena sebetulnya bukan dari fisik tapi dari psikis. Gitu. Nah, jadi itu adalah pilarnya kita naturopath. Makanya bagaimana kita apply itu, kita gunakan 4 pilar itu bagaimana untuk memperbaiki kondisinya orang. Gitu. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Gitu. Orang stres penyebabnya kan macam-macam. Nah, tapi kita mengatasi masalahnya bukan dari penyakitnya, tapi dari penyebab dia sakitnya apa. Beda ya. Bukan dari penyakitnya, misalnya sakit diabetes gitu, bukan dari sakit diabetesnya, tapi kenapa dia sakit diabetes? Betul. Kurang gerak, kebanyakan karbo misalnya. Betul. Jadi orang itu kan sering kali gini ya, Kak Sheryl, Dok kalau saya diabetes, ya udah diabetes, saya mesti ngapain? Obatnya apa? Gitu. Dalam arti obatnya apa? Atau apa yang harus saya makan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang exercise yang perlu saya lakukan? Orang kan maunya kan simple way-nya kan seperti itu. Instan ya. Nah, padahal sebetulnya kalau saya diminta jawab seperti itu, saya nggak akan bisa jawab langsung. Kaidah-kaidah umumnya memang bisa kita sampaikan. Nah, itu yang sering saya sampaikan di video-video saya. Tapi kalau kita bicara mengenai person to person, tentu dalam arti saya akan sarankan mereka untuk datang ke praktek saya. Akhirnya kita akan konsultasi secara personal dulu. Untuk menentukan bagaimana what to do-nya untuk kamu. Karena setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya bilang, penyebab itu lebih penting daripada penyakitnya itu sendiri. Ya, kalau kita bilang banyak orang stres, tapi ada yang stres karena diputusin pacarnya, ada yang stres karena di PHK, ada yang stres karena ditinggal sama orang tuanya, ya kan macam-macam gitu. Tapi kan penanganannya tentu berbeda tergantung dari penyebabnya. Itu. I see. Berarti ada nggak sih, Dok? Ini kita ngomong secara general gitu ya. Sakit-sakit yang bisa dokter rubah melalui tadi kan pola hidup dan juga nutrisi. Itu berarti kalau ada pasien datang ke dokter yang dirubah itu ya? Pola hidup kamu ini, yang kamu makan harus ini. Tapi ada tambahan obat juga nggak, Dok? Atau multivitamin misalnya? Nah itu ya, kita perlu bedakan antara suplemen dan obat. Yes. Ya. Karena sampai sekarang masih banyak pasien yang, Dok saya minum suplemen segini banyak nggak apa-apa nih? Apa nggak bahaya buat ginjal saya? Ya, itu kan very common question that come from patients. The first thing yang kita perlu tahu sebetulnya obat dan suplemen itu dua hal yang berbeda. Ya, suplemen itu sebetulnya sama seperti makanan.
Cuma dibentuk ya formulasi macam-macam, ada yang kapsul, ada yang tablet, ada yang soft gels, ada yang bubuk dan lain-lain ya. Nah, sebetulnya kalau kita konsumsi suplemen yang benar ya. Saya underline dulu nih, suplemen yang benar nih ya, karena sekarang kan suplemen banyak banget nih jenisnya ya. Ada minuman kolagen, ada glutathione ya kan, ada niacinamide and so on ya kan, banyak ada resveratrol, NMN wah. Sumpah dokter ngomong apa aku gak ngerti sih barusan. Okay. Actually there are so many supplements. A lot of things lah sekarang. That's the point. Yeah, that's my point. Cuma yang perlu saya bedakan hanya dua ya, suplemen atau obat. Nah, obat ini yang saya maksud adalah obat farmasi. Ya, jadi kita yang dibuat chemical ya, chemicalnya ini kita bilang bukan yang natural. Gitu. Jadi contoh misalnya kalau kita bilang obat hipertensi, ya amlodipin, ya kemudian obat asam urat allopurinol yang sering ya kan, kemudian obat diabetes metformin, ya pengencer darah ya kan, gitu tadi. Nah itu sebetulnya obat farmasi. Suplemen itu sebetulnya makanan, ya makanan tambahan yang diperlukan ketika makanan utama kita kurang, itu konsepnya. Ya, jadi saya selalu bilang gini. Suplemen yang baik itu sifatnya bukan untuk menggantikan tapi menambahkan. Food additional. Ya, bukan meal replacement. Mohon maaf buat yang punya produk-produk meal replacement. Ya, saya tidak menyinggung, cuma saya kurang setuju saja. Gitu, karena apa yang kita percaya makanan itu yang paling baik adalah real food. Kecuali dalam kondisi kepepet nih, ya bencana alam kayak lagi tersesat di hutan. Nggak usah ngomong lah itu ya. Tapi kalau untuk daily life, I think if you want to lose weight, if you want to lower your cholesterol, if you want to lower your blood sugar, if you want to prevent from cancer and so on, I think it will be better if you choose the real food instead of the meal replacement dan lain-lain. I see. Itu menarik dong karena kamu bilang real food itu, ya kan? Kebanyakan di Indonesia itu kita makanan banyak sekali yang ultra processed food atau juga terigu yang berlebihan, ya kan? Kalau menurut aku, apakah karena kita kalau makan real food dia akan hancur di badan kita dan seperti apa sih? Karena kalau terigu kan dia sebenarnya nggak bisa hancur ya dok ya. Jadi apa penjelasannya? Sebetulnya bukan hancur, dua-duanya hancur sih. Kak Sheryl. Bedanya gini, tubuh kita itu kan didesain sama Tuhan ya untuk menerima ciptaannya mereka. Ya, ciptanya Tuhan maksud saya. Ya, jadi betul. Ada juga itu di kitab-kitab ya kan. Gitu ya. Jadi kita bicara agama apapun sebetulnya akan sama ya. Betul. Jadi gini, sebetulnya ketika manusia itu makin pintar, ya, dan mereka merasa lebih hebat ya daripada Tuhan, ya, kemudian mereka menciptakan ya, termasuk yang sekarang namanya AI dan lain-lain. I think you know it as well. Memang di satu sisi itu membantu manusia untuk lebih nyaman. Yes, of course. Ya. Cuma kenyataannya, the fact adalah, sorry to say, if I have to a little bit offense, ya, sama yang namanya food industry, itu cukup mengerikan. Kalau saya bilang, mungkin kalau saya boleh memperhalusnya, itu cukup mengerikan, ya, gitu. Karena gini, saya udah banyak ya sharing di saya punya video-video, mungkin bisa dicek di saya punya Silahkan YouTube juga, nanti ya. YouTube ya. Jadi saya selalu bilang gini. Karena saking mengerikannya banyak vitamin, mineral itu semuanya juga dibuat sintetis sekarang. Jadi kalau Kak Sheryl baca produk-produk, ada yang tulisannya gini, enrich with vitamin A, vitamin D, vitamin E, folate, magnesium, enrich. Itu berarti artinya dimasukkan, ditambahkan, ya. Or maybe they will use fortified, ya, gitu. Jadi difortifikasi. That's not the real vitamin. Jadi kita ambil contoh yang paling simpel ya, vitamin C. Ya, itu saya udah banyak tuh saya ngobrol mengenai vitamin C ya. Vitamin C supposed to be comes in complex. Yes. Karena dia antioksidan. Nah, antioksidan itu network bekerjanya gitu. Jadi ada P factor, ada J factornya. Itu ada kopernya, ada bioflavonoidnya, supposed to be like that. Ya, cuma munculnya apa ketika kita lihat vitamin C yang di luar, yang di marketplace, isinya adalah ascorbic acid. Ascorbic acid itu only. Ya. So it's not that simple lah ya. Iya. Jadi asam ascorbat itu, ya itu sebetulnya not the real vitamin C.
Itu kayak banyak ketemu ini minuman-minuman yang I don't wanna say. Ya. Baru sampai minuman-minuman yang. Iya. Jadi itu bahan bakunya itu bahkan tidak dari vitamin C. Wow. Asam askorbat itu saya kasih tahu ya. Itu dari sulfuric acid sama cornstarch. Yang artinya? You name it. Oke. Jadi speechless kan? Speechless sih, Dok. Oke. Tapi itu banyak loh, Dok. Apalagi di negara kita yang mungkin secara literasi belum begitu baik. Mana tahu sih, Dok, ya kan? Apa itu enrich? Dipikir enrich nih vitamin C semua nih. Keren nih ya. Bagus bahasanya nih. Keren murah nih. Lagi kan. Apa yang terjadi kalau kita pakai sintetik vitamin suplemen kayak gitu? Nah jadi gini, jadi ini nyambung dengan tadi yang Kak Cheryl tanyakan ya, tepung terigu. Ya, it's the same thing actually. Banyak sekarang, apakah tepung terigu itu segitu jeleknya, atau kalau kita nggak pakai tepung terigu udah pasti sehat? Itu. Nah kan sekarang banyak juga orang-orang yang punya label-label gluten free. I see. Ya, nah means they don't use tepung terigu, they don't use wheat. Wheat. Ya, karena gluten itu adalah protein yang terkandung di dalam gandum. Ya, jadi gluten is not glucose. Ya, kan banyak orang bilang dalam arti gluten itu glukos gitu, gula. No. Gluten itu protein yang terkandung di dalam gandum. Nah, artinya kalau dia tidak menggunakan gandum, wheat, memang udah gluten free. Contoh nih, kita makan bihun, kita makan kue tiao. Ya, kita makan apa lagi sih? Soun, ya, kita makan soun. Itu semuanya udah gluten free, gitu. But is it better? Doesn't mean it's better, right? Okay. Jadi kalau misalnya kue-kue nih sekarang pakai tepung singkong, pakai tepung ubi, tepung singkong sama singkong itu beda, bro. Bedanya, coba dijelaskan sedikit. Gini, tepung singkong itu udah ultra proses. Artinya apa? Mereka seratnya udah diambil. They make it into dash. Ya kan? Jadi yang tersisa tinggal apa? Starchnya aja. Gitu. There is no vitamin inside it, or very less vitamin inside it, very less mineral inside it, no fiber or maybe very less fiber. If they have it, they will put it inside it and rich. I will put in my mind enrich. Jadi orang berpikir, kalau udah gluten free udah sehat gitu. Nah, sebaliknya saya tidak mendukung penggunaan tepung terigu juga, sama sebetulnya. Dalam arti gini, kalau kita konsumsi dalam jumlah yang jadi masalah tuh gini, Kak Cheryl, bukan makanannya yang salah, bukan makanannya itself ya, gitu. Jadi kalau saya bilang, dokter Hans masih makan tepung terigu gak? Sometimes, ya. But I know what I eat. Kalau saya makan yang ada kandungannya tepung terigu, saya akan mengontrol jumlah karbohidrat saya yang lain. Nah, sama dengan nasi. Apakah salah nasinya? Enggak sebetulnya. Orang diet masih bisa makan nasi, nggak dok? Bisa banget. Bahkan pasien-pasien saya yang diabetes, saya masih bolehkan mereka makan nasi loh. Putih? Ya. Wow. Gitu. Dan yang paling penting, hasilnya baik, ya kan? Kalau dibolehin doang hasilnya nggak baik kan, percuma dong. Ya, dalam arti memelihara penyakit kan jadinya gitu. Nah, yang saya maksud adalah mereka bisa membaik kondisinya, ya, dan bukan hanya sementara, membaik berangsur-angsur, ya kan? Takes time kan, pasti apalagi orang-orang yang sudah punya masalah bertahun-tahun, penyakit yang kronis tentu akan takes time. Ya, but the point adalah dengan makan nasi putih pun mereka bisa mengembalikan kondisi kesehatan mereka seperti semula. Nah, tentu dalam arti itu kita harus tahu jumlahnya berapa. Yes, terkontrol ya, kan? Dok ya. Ya, tapi kata-kata terkontrol ini kita juga mesti perhatikan ya. Karena sekarang banyak yang dipelintir nih kata-kata terkontrol nih. Gitu ya. Jadi yang dikontrol itu adalah apa saja yang kita masukkan dalam satu hari, ya dengan catatan itu adalah real food. Ya, karena sekarang banyak tuh terkontrol tapi yang dikontrol adalah penyakitnya. Iya. Nah, ngapain penyakit kok dipelihara? Saya selalu bilang gitu. Iya kan? Gitu. Asal gula darahnya terkontrol. Lah, nggak dibenerin dong penyakitnya kalau dikontrol terus. Gitu. Jadi saya selalu bilang gini, Kak Cheryl, yang paling penting adalah yang kita selesaikan adalah akar masalahnya, bukan gejalanya. Karena gejala itu bisa kita redam. Betul. Ya, orang pusing minum obat sakit kepala, pusingnya hilang, masalahnya nggak hilang kan? Benar. Gitu. Benar.
Nah ini kalau ngomongin soal tadi itu ada menarik tuh, masalah pertepungan itu ya. Ini mohon maaf tidak menyinggung siapa-siapa, tapi karena emang lagi in dan I think it's a healthy choice for everyone right now gitu ya. Sekarang banyak pengganti nasi dok. Ya. Which is kita nggak ngomongin kentang ya, kentang good lah ya. Tapi banyak pengganti nasi yang mereka menggunakan tepung AAU sebagai rice replacement lah gitu. Itu mendingan nasi bener atau mendingan nasi yang dibuat dari tepung gitu? Ya. This is the funny things ya. Banyak orang yang takut makan nasi tapi mereka nggak tahu takutnya kenapa. Iya. Ya pokoknya denger aja. Katanya nasi nggak baik aja. Nah itu yang saya paling kenapa sih saya tuh kalau konsul sama pasien baru ya, kenapa butuh waktu yang cukup lama? Iya. Cukup lama karena gini, untuk mengubah mindset itu nggak gampang, Kak Sheryl. Betul. I think you know. Yes. Ya, orang itu kalau apalagi pasien saya usianya udah 40 tahun ke atas ya mostly ya. Gitu. Itu sebabnya saya manjangin rambut juga supaya kelihatan lebih ngeblend ya, supaya kelihatan lebih tua ya gitu. Loh karena senioritas itu cukup berpengaruh di sini masih ya. Jadi that's the truth ya. Nah, jadi gini, kalau orang itu udah punya belief system ya, I think you know ya, segala sesuatu itu sekalipun salah ya, tapi kalau diucapkan berkali-kali dan disetujui banyak orang, terkesan menjadi suatu kebenaran. True, yeah. Very dangerous. Karena kebenaran itu tidak ada yang absolut sebenarnya. It's very dangerous. Ya, I do agree with that. I always say that. Ya, jadi kebenaran itu hanya sejauh mana kita mempercayai sesuatu. Betul, dan kebenaran itu adalah hasil dari kesepakatan banyak pihak. Betul sekali. Ya. Nah, akhirnya apa? Ketika orang itu udah tahu nih, contoh yang paling simpel kayak tadi. Oh, kalau nggak mau gemuk jangan makan nasi. True. Ya, kalau mau nurunin berat badan cepat, hilangin aja karbo. Ya, dan lain-lain. But they don't really understand what they do. Oke. Gitu. Makanya kenapa saya perlu untuk meluruskan dulu. Ya, esensinya apa? Ya, kita makan nasi itu tujuannya untuk apa? Kita menggantikan nasi dengan yang lain itu tujuannya apa? Nah, makanya itu yang kita perlu tahu. Nasi itu adalah salah satu sumber karbohidrat. Yeah. But not the only one, right? Right. Kalau kita gantikan ke tepung-tepungan, sebetulnya kita hanya menggantikan, misalnya gini nih, kita nggak makan apel, kita makan jeruk, sama-sama buah. Kita nggak makan jeruk, kita makan anggur, sama-sama buah. Nah, yang kita perlu tahu adalah komposisi pembentuknya itu apa. Oke. Nasi merah, nasi putih, nasi coklat, nasi hitam, ya just name it, nasi basmati. Ya, kita perlu tahu bedanya apa. Jadi jangan cuma katanya-katanya gitu. Nah, tentu dalam arti dengan pengganti nasi yang sekarang yang cukup banyak ya, nasi porang, betul. Nasi shirataki, ya kan, dan lain-lain, nasi konyaku, beras konyaku dan lain-lain. Yang perlu dicek semuanya adalah ingredientsnya apa. Pasti banyak yang ngecek kan sebenarnya kan. Ya, jadi jangan cuma kalorinya rendah ya dok ya. Iya. Sehat nih kalau kalorinya rendah. Iya dok, aku dosa ngomongnya begitu sama. Gitu. Really? Ya. Kalori ini ya, ini saya ngomong ini saya sangat keras ngomong ini. Saya sangat keras ya ngomong ini. Dan saya bicara dimanapun. If you just pay attention with the calorie intake, you will be fail. Oke. Gitu. So, ya, artinya gini, kalori itu hanya ilmu fisika. Tubuh kita itu bekerjanya tidak hanya berdasarkan ilmu fisika. Ada fisiologi, ada biologi, ada chemistry. Betul. Ya, artinya kalau kita hanya apply satu ilmu itu aja ke dalam tubuh kita, bullshit. Bullshit. Ya, karena makanan yang sama nih plek ketiplek ya. Kita hitung nih kalorinya. Plek ketiplek saya makan sama Sheryl makan. Ya, akan berbeda kan responnya? Iya. Betul nggak? Benar. Saya rasa nggak perlu jadi dokter kan untuk bisa tahu itu. Wow. Itu sangat menampar sih karena tapi aku setuju kan kalau kita mau menurunkan berat badan, of course kita defisit kalori, tapi it's not all. Not all. Ya, ibaratnya gini, itu sama seperti orang gini. Kalau lu mau kaya, lu cari duit. Ya emang iya. Udah ngerti dong. Ngerti maling. Udah tahu ya kan. Caranya. Itu caranya gimana kan gitu. That's the point. Okay. That's the point. Semua juga tahu kalau mau kaya cari duit. Nah, tuh, ya. Caranya. Tapi bisa maling, ya kan, bisa korupsi. Betul nggak? Ya, bisa judol gitu. Is it really what you want? Trust me. Wow, ya. Oke, dok. So, what you need kalau kita mau
mau lose weight lah. Let's say everyone's problem. They just wanna lose weight. Enggak juga loh. Jangan salah. Enggak juga. Jangan salah. Saya punya banyak pasien ya. Dan gain weight ya. They want to gain weight. And to be honest, susah ya. It's harder than lose weight. Yeah. Frankly speaking ya. Frankly speaking. Kalau kita compare apple to apple, effort orang untuk lose weight dengan untuk gain weight dengan yang sehat, ya, dengan cara yang sehat ya. Kita underline dulu nih. Itu lebih sulit yang gain weight. Bener sih dok. Orang itu berpikir wah banyak, bukan karena banyak orang yang mengalami masalah overweight, bukan berarti itu lebih sulit daripada orang untuk gain weight in healthy way. Yes, aku punya teman yang memang dia kayaknya secara aku nggak tahu ya, dia udah makan segala macam dok, tapi nggak pernah berat badannya nggak pernah naik, kolesterol selalu under. Dan satu lagi saya selalu bilang gini, bentuk badan itu tidak menentukan kesehatan. Ada juga yang kurus kolesterol tinggi. Ya banyak banget, bukan ada. Banyak banget. Saya kemarin waktu isi seminar, just the day before ini ya. Saya nemu ada satu pasien ya kemarin ngobrol sama saya setelah saya selesai seminar, dia bilang dok saya itu badannya kurus, dan memang kurus kan, ketemu ini ya, ketemu langsung person to person ya, saya kolesterol tinggi banget ya, dan dia ternyata sudah masuk ke pre-diabetes. Pernah kurus, pre-diabetes. Ya. So actually I have a lot of patients yang badannya tidak gemuk tapi mereka diabetes. Nah, makanya saya selalu bilang bentuk badan itu tidak mencerminkan kesehatan seseorang. Jangan berpikir kalau kita badannya bagus pasti sehat. Jangan bangga dulu. Itu sebelum kamu lihat hasil lab kamu seperti apa. Tapi memang orang yang overweight, orang yang obese, mereka punya faktor risiko lebih besar. Iya, betul. Sekarang tuh kebanyakan orang pengen ngilangin yang paling utama visceral fat lah ya dok ya. Nah itu kalau visceral fat yang mungkin lebih bahaya gitu. Bener gak sih kalau kita makan kebanyakan roti-rotian itu akan menambah banyak si visceral fat atau apa? Is it true? Sebetulnya bisa iya bisa enggak. Oke. Ya bisa iya bisa enggak gini. Karena pertama kebanyakan itu relatif. Ya itu satu kata yang saya perlu luruskan dulu. Kebanyakan itu kita perlu tahu berapa ya. Ya kita perlu tahu berapa dulu. Karena tiap orang pasti punya subjektivitas yang berbeda-beda. Nah jadi jumlah ya it does matter memang ya, jumlah itu it does matter. Yang kedua adalah kondisi kesehatannya sendiri. Ya terutama adalah kondisi pencernaan. Ya karena banyak orang punya pencernaan yang kurang baik sekarang. Nah itu ya. Nah pencernaan kita, kesehatan kita itu dipengaruhi oleh setidaknya 80% dari pencernaan kita. Wow. Oke. Itu interesting dok. Ya. Nah, pencernaan which mean kayak ya lambung kita segala macam. Jadi sistem pencernaan kita mulai dari kita punya lambung, ya. Berapa banyak orang yang punya masalah asam lambung? Waduh, ini kayaknya ngacung semua nih orang yang nonton. Ya. Berapa banyak orang yang punya masalah empedu? Berapa banyak orang yang punya masalah liver? Berapa banyak orang yang punya masalah usus? Ya, itu kan sistem pencernaan kita semua. Kita punya pankreas, itu produksi enzim. Ya, produksi hormon. Itu. Nah, artinya apa sih Ariel? Gini, pencernaan itu makanya saya bilang itu mempengaruhi setidaknya at least 80% dari kita punya kesehatan. Itu. Nah, orang-orang yang konsumsi seperti tadi tepung-tepungan dan lain-lain itu memang mereka akan punya tendensi punya pencernaan yang kurang baik. I see. Itu. Nah, jadi seberapa kita berikan damage ya. Jadi kebanyakan tadi itu, kemudian juga frekuensinya berapa sering, kemudian pola makan yang lainnya seperti apa. Ya, lu udah rokokan, ya, gak pernah olahraga, mager, ya, marah-marah mulu, makan tepung-tepungan, mau jadi apa hidup lu? Aduh lengkap banget dah. Iya kan? Oke. Itu tadi. Nah makanya memang banyak faktor ya. Tapi kita juga selalu perlu paham gini. Memang hidup itu pasti ada masalah masing-masing. Ya. Makanya kenapa saya selalu bilang gini. Untuk kita addressing the problem, we have to know the root cause. Itu dulu. I see dok. Intermittent fasting dong. Nah, sekarang lagi hit semua intermittent fasting. Semua orang kalau mau diet tuh lagi intermittent dulu ya, belum bisa makan segala macam. Suggest, please spill apa nih? Bener nggak? Saya salah satu praktisi intermittent fasting. Gimana yang sehat kalau gitu? Bahkan saya melakukan itu mulai dari setelah saya selesai naturopath. Saya baru memulai intermittent fasting. I started with 16 hours. Ya.
kemudian berangsur bertambah sampai sekarang saya 22 jam. Jadi jendela makannya 2 jam doang, 2 Dok? jam doang. Jam? Ya, jam 8 malam. Wow. Jadi 2 hours feeding window-nya itu. Nah, saya nggak pernah menyarankan semua pasien saya untuk mengikuti apa yang saya lakukan, because everyone is different. Betul. Ya, bukan berarti karena saya bisa sehat dengan cara ini, semua orang bisa sehat dengan cara ini kan, gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir, kan banyak orang gini ya, Kak Sheryl ya, oh kalau dia bisa, lu harus bisa. Kata siapa? Iya. Kalau dia bisa ya udah. Lu bisa dengan cara yang lain kan, nggak harus dengan caranya dia, gitu. Karena esensinya sebetulnya bukan di fastingnya, but what you eat when you eat, it does matter. Oke. Bukan karena Dr. Hans puasa 22 jam, jadi kalau saya bisa 23 jam saya lebih sehat daripada dia. Nggak juga kali, gitu. Jadi saya selalu bilang, fasting itu hanya alat untuk membantu kita supaya mengurangi frekuensi makan kita yang dari breakfast, brunch, lunch, snack, tea time, dinner, supper. Ayo. Dokter Han kebacain aku soalnya. Itu. Sehari kayak 12 ya. Gitu kan? Ya kan sekarang ini bagaimanapun kita mendapatkan akses itu kan sangat mudah. Ya, hanya semuanya ada di genggaman tangan Anda. Kirim doang. Itu. Jadi ada breakfast, ada brunch. Ya, ada nanti coffee break. Ya, ada lunch. Betul, snack time. Ada snack time, ada tea time. Ada supper. Early dinner. Dinner lagi abis itu, kan, Dok. Gala dinner. Arisan. Ya. Itu. Iya. Oke. Ya, jadi itu yang sebetulnya cara untuk kita itu membuat kita lebih disiplin. Oke. Ya kan? Jadi tidak perlu kita mengikuti jadwalnya orang lain. Ya, saya selalu bilang telat makan itu kita perlu punya schedule. Ya, jadi telat makan itu bukan yang kita ikutin schedule-nya orang lain. Itu. Saya kalau makan jam 8, orang-orang yang makan jam 6 bilang saya telat makannya. Ya, itu kan telatnya lu, bukan telat gue. Ya. Gitu. Kalau orang-orang dengan let's say lambung, apa sih namanya itu, asam lambung gitu, atau dia punya MAH, is it safe to intermittent fasting? Saya juga punya MAH. Karena MAH itu sebetulnya artinya adalah lambung. Oke. Kata-kata MAH itu banyak disalahartikan. MAH itu sebetulnya dari bahasa Belanda, de mak. Ya. Oke. Saya punya MAH, Dok, saya juga punya MAH. Kan gitu. Ya kan? Lu kira lu doang yang punya. Lu kira lu doang, gue juga punya nih MAH. Ya. Nah, cuma gini, punya masalah sakit MAH. Nah, itu ya. Jadi sakit lambung itu konteksnya luas, Kak Sheryl. Ya bisa gastritis, ya, bisa IBS, bisa GERD, ya, dan lain-lain. Gitu, bisa dispepsia. Jadi kita sebetulnya banyak kondisinya. Ya, jadi sakit MAH itu sekumpulan gejala yang kita merasa discomfort di kita punya lambung. Oke. Tapi akarnya, kausanya bisa berbeda-beda. Nah, kalau orang yang paling banyak mengalami ya biasanya masalah GERD. Ya, itu acid reflux. Ya, acid reflux. Acid reflux itu juga banyak sekali orang yang salah kaprah. Terjadinya bukan karena mereka terlalu asam, tapi justru karena mereka seringkali kurang asam lambungnya. Jadi bukan karena terlalu asam, tapi karena kurang asam. Betul, namanya stomach acid, supposed to be acid. pH normalnya asam lambung kita itu 1,5 sampai 3,5. pH normal berapa? Berapa sih pH normal, Dok? Oh, bukan anak IPA ya. Sorry. IPS, bukan Dok. anak IPA ya. Anak komunikasi. Iya. Jadi pH normal. Kasihan gue. pH netral itu 7. 7 ya? Iya, pH netral 7. Okay. Nah, jangan kita berpikir 7 ke 3,5 itu dekat, Dok. Gitu. Enggak. Dari 7 ke 6 itu tingkat keasamannya naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. I see. Bayangkan kalau kita punya pH normal 1,5, ya, itu berapa asam kita punya. Makanya kalau kita makan seperti kita ketelan duri, ya, kita ketelan tulang-tulangnya ikan itu, kenapa bisa hancur tuh? Karena asamnya itu, ya. Dan fungsi asam lambung itu sangat banyak ya untuk menetralisir kita punya. Kalau kita makan kurang higienis, kenapa kita nggak semuanya sakit perut, ya kan? Nah, jadi fungsinya asam lambung itu sangat-sangat banyak. Dan orang yang kualitas asam lambungnya kurang baik, which is dia lebih basah dari seharusnya, gitu. Okay. Justru dia kurang asam. Itu yang pertama. Yang kedua karena apa? Karena produksi asam lambungnya kurang. Nah, itu kejadiannya karena orang-orang yang terlalu sering minum obat MAH. Itu menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut namanya adalah hypochlorhydria. Ya, jadi produksi asam lambungnya menurun. Jadi
kalau kita kayak oke, gue lagi mah nih gitu kan. Sebentar-bentar kita ada tuh obat mah yang langsung kita minum. Justru kadang-kadang itu yang bisa menyebabkan produksi asam lambung kita menurun. Padahal asam lambung itu kan fungsinya sangat banyak. Bahkan untuk melindungi kita punya dinding lambung, kita punya dinding mukosa di lambung itu adalah asam lambung kita. Kalau enggak gampang erosi itu dindingnya, makanya luka. Betul. Nah, kalau kita udah luka itu jadi yang namanya ulcer. Ya, jadi yang namanya gastritis tadi itu. Ya, kalau kita terus-terusin jadi peptic ulcer. Itu. Oke. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalnya kita punya, kita punya permasalahan dengan mah. Nah, makanya kita perlu cari tahu dulu akar masalahnya apa. Kalau karena acid reflux, justru yang pertama karena apa? Karena pola makan yang kurang baik. Yang pertama, ya. Kebanyakan kita makan junk food. Nah, itu makanan-makanan yang mengiritasi kita punya dinding lambung. Itu. Yang kedua tadi apa? Penggunaan obat-obatan jangka panjang. Kalau kita nggak enak lambungnya, kita konsumsi obat mah. Konsumsi obat mah. Lama-lama kita produksi asam lambung kita menurun. Itu. Yang ketiga, karena kebanyakan orang itu kekurangan vitamin D. Itu juga bisa menyebabkan. Karena kita punya klep di sini, ya ini namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Nah, ototnya itu sangat erat kaitannya dengan kita punya vitamin D level. Kebanyakan orang-orang kekurangan vitamin D. Jadi itu katupnya seperti longgar tuh. Buka tutupnya gampang banget. Nah, makanya ketika asam lambung naik, dia kebuka, kita punya kerongkongan jadi panas. Enak gitu kadang-kadang. Mual dan lain-lain. Jadi belum tentu karena sebenarnya ada masalah yang terlalu parah. Wow. That's a fact. Dan ini pasti banyak juga yang gitu ya dok ya. Ada nggak selain tadi junk food, makanan-makanan yang perlu dihindarin karena dia bisa mengikis asam lambung atau membuat luka dinding lambung? Apa aja dok? Makanan-makanan yang menyebabkan peradangan, makanan yang tinggi omega 6, makanan yang tinggi gula. Gula guys. Ya, jadi omega 6 itu adalah salah satu jenis asam lemak. Ya, kalau kita mungkin pernah dengar omega 3, omega 6, omega 9, ya. Omega 3 itu sifatnya adalah anti-inflamatori. Dia menekan peradangan. Omega 6 itu sifatnya dia adalah pro-inflamatori, menyebabkan peradangan. Contoh yang paling banyak adalah minyak sayur yang paling banyak dikonsumsi. And trust me, there is no vegetable inside it. Yang namanya doang ya. Ya, jadi orang itu kan sehat nih, minyak sayur nih. Minyak sayur tuh yang apa sih? Ya, minyak kanola, minyak kedelai, minyak jagung. Dan orang selama ini stigmanya kan, ini kan minyak sehat dok. Karena minyaknya melalui 3 kali penyaringan. Jernih minyaknya, tidak berbau. Anda tahu kenapa itu tidak berbau? Karena sudah direfinasi. Ya, jadi sudah melalui proses yang namanya PDB. Ya, purification, deodorizing, and bleaching. Aku agak nggak suka tuh dengan kata-kata bleaching terakhir ya. Gitu. Ya, jadi mereka menggunakan solvent dan lain-lain, chemical. Sekarang saya selalu bilang gini deh. Lu bayangin deh, minyak jagung. Lu tahu jagung kan? Lu tahu jagung dong? Jagung. Ya, lu mau peres berapa tuh keluar minyaknya sih? Iya benar. Kering ya. Lu punya jagung sekarung, ya lu mau peres minyaknya, mau jadi berapa liter sih? Iya. Bener nggak? Ya, bandingin sama kalau kita punya buah olive tuh. Betul. Ya, buah olive itu kalau dipres itu udah keluar minyaknya. Yes. Itu no brainer. Wow. Apalagi sekarang banyak juga ya daging-daging yang agak sedikit palsu yang betul. Meltik salah satunya. Ya, yang saya bilang enak lagi. Itu diinjek sama minyak sayur tadi. Duh, aku dosa dulu deh dok ya. Itu. Nah, itu kan sebetulnya tujuannya apa? Untuk membuat kita makannya rasanya enak, harganya murah. Mahal. Benar. Ya kan? Jadi orang kalau kita makan di luar itu mereka punya prinsipnya cuma 3, enak, murah, kenyang. Iya. Oke, jadi minyak apa yang paling oke untuk supaya kita kesehatan lebih baik dok? Sebetulnya semua minyak yang tidak mengalami proses refinasi itu nggak ada masalah dikonsumsi. Ya, kalau di Indonesia yang saya sarankan gini, yang paling mudah ya, paling mudah dan affordable sebetulnya saya sarankan 2, antara olive oil atau coconut oil.
Coconut oil. Not the refined one. Ya. The virgin one. Ya, virgin coconut oil atau olive oil. Itu yang paling mudah, yang paling affordable. Avocado oil itu juga oke, cuma kan agak mehong ya, katanya kan gitu. Betul. Ya kan? Makanya saya suggest yang lebih oke adalah olive oil atau coconut oil. The virgin one. Oke. Banyak banget ya ini. Kayaknya ilmu-ilmu yang didapat yang kita juga baru tahu. Tapi sebenarnya bukan baru tahu, karena kita denial dong. Kita sebenarnya udah tahu itu gak healthy, tapi kita suka denial. Pura-pura aja ya. Pura-pura. Satu lagi pertanyaan aku nih. Gula tadi kan udah pasti. Ternyata tadi sebelum ini kita juga ngobrol sama narasumber dokter juga. Dia bilang gula itu sangat bisa mempengaruhi mood, hormon yang membuat kita jadi lebih gampang stres. Which is mungkin itu it's true ya, karena udah banyak jurnal yang bilang itu. Tapi kalau gula buatan sekarang banyak, gula pengganti, nggak perlu sebut namanya, you know it dok. Pada dasarnya gini, gula pengganti itu kita bagi jadi dua. Ada yang natural, ya, ada yang natural, ada yang artificial. Yang artificial, natural dari buah dong, of course. No, No. Ada ya. What I mean by natural, I actually suggest 2 things ya. Ya 3 lah. Kalau kita boleh 3 lah, tambahin 1 lagi deh. Stevia, ya, the natural one. Monk fruit, and erythritol. Erythritol. It's a sugar alcohol, but there is no alcohol inside. Trust me. Sabar. Don't worry, nggak halal dok, bilang gitu kan? Nggak. Ya, there is no alcohol inside. It's just a name. Ya, stevia, monk fruit, and erythritol. Itu adalah natural sweetener. I see. Ya. Natural nah, sedangkan gula buah itu adalah fructose. And that's the one that I always suggest my patient to avoid. Justru fructose yang di-avoid? Ya, because it only can metabolize by our liver. Jadi itu akan diproses sama seperti kita punya konsumsi alkohol. Don't get it wrong ya, get it wrong. Jadi banyak orang berpikir gula buah itu sehat. Ya, gula buah betul kalau kita cara konsumsinya benar. Ya, yang kedua kita tahu berapa banyak kita konsumsinya dalam 1 hari. Gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang apa? Banyak buah dijadikan jus. 1 jus apel itu butuh 3 apel. At least. Ya, untuk menghasilkan 1 gelas jus apel itu butuh 3 apel. Fruktosnya itu sekian tingginya. Apalagi apelnya kebanyakan sekarang apel yang GMO. Iya. Ya, itu. Nah, means sebetulnya fruktos itu berbeda dengan glukos. Glukosa itu bisa dimetabolisme oleh semua sel di dalam tubuh kita. I see. Glukosa. Fruktos is not the same. Jadi kalau orang bilang, loh kan sama-sama 4 kalori dok per gramnya. Again, yang dipermasalahkan adalah kalorinya. Kan saya selalu bilang, kalori is not a calorie. Ya. Kalori itu hanya jumlah numeriknya, kuantitasnya. But your body respond to that calorie. That's more important. True. Gitu. Ya, kita dapetin 100 kalori dari donat. Ya, nggak ada sih. 300 biasanya donat ya. Sorry guys. 300 kalori dari donat sama kita dapetin 300 kalori dari ayam panggang, tentu akan bekerjanya berbeda dong di dalam tubuh kita. Ya, bukan karena itu sama-sama 300 kalori lalu kita berpikir ya udah berarti makan donat sama makan ayam panggang sama aja. Kurang pintar apa tuh orang? Tapi banyak yang gitu dok, karena kita timbang-timbangan nih kalorinya. I know. And they think that it's a good thing. Ya, they think they are doing the right thing karena mereka udah masukin ke aplikasi dan mereka berpikir udah aman. Kalori harian mereka. Gitu. Jadi back again your question about sweetener, ya tentu ketika itu artificial saya tidak menyarankan. Ya, jadi pengganti gula carilah yang natural. Kalau yang artificial itu sekarang udah banyak sekali studinya. Di Harvard juga itu juga lately kita berbicara mengenai microbiome. Ya, jadi mikrobioma itu adalah kita punya keseimbangan bakteri di kita punya usus. Nah, artinya apa? Dengan kita konsumsi yang artificial, meskipun mereka 0 kalori, ya, meskipun mereka 0 kalori, asesulfam, ya, kemudian aspartam, ya, sukralus dan lain-lain itu bisa mempengaruhi kita punya mikroflora di kita usus, punya usus, dan itu menentukan juga sangat menentukan kesehatan kita.
Ya memang sekali lagi kita minum sekarang nggak besok langsung bermasalah. Benar. Ya, long term makanya yang kita perlu ingat adalah frekuensinya, jumlahnya, dan kondisi kesehatan kita. Itu yang paling menentukan. Tapi jangan dijadikan pembenaran gitu. Keringet dingin nih ngobrol sama dokter Han. Dok, sekarang ini sebentar lagi, almost like beberapa bulan lagi kita akan punya satu pemerintah baru yang mereka mencanangkan program makan sehat untuk anak-anak, right? Okay, I'm not going to politics, dog. No, don't worry. I know. Tapi this is important. Karena idea sih itu bagus, right? Kalau menurut dokter, saran dokter, makanan apa yang bagus untuk anak-anak? I mean, it's affordable. Tapi seperti apa nih ininya, susunan perbandingannya yang oke lah gitu, Dok? Ya, saya pernah bahas ya, mungkin pada waktu zaman Pilpres kemarin ya, saya bahas mengenai program makan siang gratis itu, ya, di salah satu video saya, nanti bisa dicek sendiri. Sebetulnya di sana ada saya jelaskan cukup detail ya mengenai pendapat saya secara pribadi, bagaimana sebetulnya how it's supposed to be. Ya, nah cuma secara umum gini. Kak Sheryl, saya tidak mungkin kurang setuju, kurang setuju dengan menggunakan makanan-makanan yang ultra proses. Itu yang pertama poinnya, ya. Karena kalau kita mau bicara mengenai makanan dengan budget tertentu, tentu komposisinya bisa beragam dong. 15.000 ya, dengan kita komposisinya kita benar sama komposisinya nggak benar, itu bisa sama-sama 15.000 tuh, sama seperti kalori tadi kan, gitu. Kita dengan jumlah yang sama komposisinya bisa berbeda. Nah intinya gini, anak-anak jangan berpikir karena gini, oh mereka kan masih masa pertumbuhan dok, makan apa aja nggak ada masalah. Nah jangan heran kenapa mereka banyak develop many diseases ketika mereka sudah beranjak dewasa. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Betul, itu mama kan kalau ngasih lunch suka yang mie sampai kotak gitu dong. Dan satu lagi ya Kak Sheryl, this is very interesting. Saya belum bahas di YouTube saya, cuma saya akan spill di sini yang akan saya bahas. Banyak orang tua yang ketika anaknya, sorry to say ya, lahir cacat, mereka berpikir bahwa itu takdir. Betul nggak? Betul. Ya, ini udah takdirnya Allah seperti ini. Of course ya. Ya kan, gitu. Not that necessarily, simple. Not that simple. Ya, saya nggak bicara bahwa tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Ya, tentu ada. Ya, but what you eat when you are pregnant, ya itu juga sangat menentukan kesehatan bayi yang dilahirkan. Gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar kita ngomong tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu hamil ini. Karena apa yang dimakan di trimester pertama, trimester kedua terutama, ya itu sangat menentukan bagaimana perkembangan janinnya itu. Dan itu ada studinya loh. Saya bukan bilang seperti ini nggak ada studinya. Gitu. Jadi apa yang dimakan ketika masa prenatal, ya gitu, itu sangat menentukan dengan kondisi apa yang bayi itu nanti jadinya seperti apa. So it's important to choose what you eat ya. Gitu. Jadi itulah yang saya selalu bilang, jangan kita dengan mudahnya kita bicara ya ini takdir lah. Orang yang bicara seperti itu seringkali karena mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Gitu. Nah jadi kembali lagi sebetulnya apa yang dimakan mulai dari kecil, ya mulai dari batita, ya kan, gitu. Kemudian ketika mereka udah balita, toddlers, ya kan, kemudian mereka juga udah teenager dan lain-lain, itu juga sangat menentukan bagaimana nanti mereka ketika dewasa. Gitu. Karena kebanyakan kita mungkin sebagai ibu-ibu, apalagi udah sibuk segala macam, ya udahlah kalau misalnya lunch udah pakai nugget aja, sosis segala macam. Dan kalau sampai ada program makan siang gratis dan semua ultra processed food itu dimasukin, dalam jangka panjang it's gonna be not good ya dok. Of course, ya. Meskipun dalam arti itu protein ya, kita ngomong sosis juga protein, kita ngomong nugget juga protein. Ya, proteinnya kayak 10% dibanding berapa persen? Iya kan, gitu. Orang kan berpikir lah sosis kan juga protein dok, smoked beef kan juga protein. Gitu. Nah jadi mungkin kalau sobat sehat yang udah sering nonton video saya cukup sering ya, saya punya yang namanya piring sehat, Kak Sheryl, ya. Jadi piring sehat ini bisa di-apply mulai dari kecil, ya sampai dewasa. Secara umum ya, kaidah umumnya ya. Jadi piring sehat itu 50% saya minta isinya adalah sayuran. 50% sayuran. Yes.
Nah, jadi dari satu piring itu, ya simpelnya ya kita punya piring yang normal nih, 50% saya minta isinya sayuran. Bukan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke. Perlu digaris bawah ya. Jadi bukan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Karena kalau kita bilang kalau saya bilang sayur-sayuran dan buah-buahan, kalau orang yang nggak suka makan sayur diganti sama buah. Padahal itu nggak bisa. Not the same. Oke. Not the same. Ya. Kemudian 2/3 dari setengah itu, ya bisa bayangin ya 50% sayuran ya. Kemudian kan tinggal setengah nih. 2/3 dari setengah itu saya minta diisi oleh the real protein. Protein, I see. Ya, the real protein, not the ultra processed protein. Ayam ya ayam, ikan ya ikan. Betul. Dan saya sangat menyarankan untuk tidak digoreng. Dokter kan tahu Indonesia semua sebenarnya digoreng ya mau mak apa aja. Betul. Jadi goreng yang saya maksud deep frying ya. Deep frying, oke. Ya, Kak Sheryl, tumis oke lah dok. Tumis oke. Ya, tumis, stir fry, saute gitu. Sous vide, ya, grill, ya, there is no problem. Itu steam, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau udah deep frying, lemaknya akan teroksidasi. Lemak yang teroksidasi ini akan membuat peradangan di dalam tubuh kita. Jadi bukan soal kalorinya ya. Tapi dampaknya apa di kita punya pembuluh darah. Gitu. Nah, baru 1/3 dari setengah itu kita isi sama karbohidrat utama. Itu mau makan nasi kek, kentang kek, mie nggak ada masalah. Betul nggak ada masalah. If you eat in that proportion, it's okay ya. Karena 50% udah sayur nih. It's okay. Yeah, it's okay. Gitu. Jadi mau makan ubi, tapi tetap ya dalam hal gini. Kenapa sih dok kok memilih karbohidrat itu tetap kita perlu pilih yang baik? Ya katanya dokter Hans kalau udah 1/3 nggak ada masalah. Ya sebetulnya yang kita cari di karbohidrat itu adalah mikronutrisinya kan. Kalau kita dapatkan contoh gini nih, tadi yang singkong sama tepung singkong, gitu kan? Ya tentu dalam arti akan lebih kaya nutrisi yang singkong daripada yang tepung singkong. Tentu kan gitu ya. Jadi ya meskipun ya kita sekali-kali kita mau konsumsi yang kita suka juga nggak ada masalah. Oke, jadi mudah-mudahan bisa ya diterapkan dengan 50% sayur saat makan siang gratis. Pertanyaan satu lagi, apakah betul anak-anak, oke kita ngomongin anak-anak di sini udah di atas 5 tahun lah dok ya. Apakah betul mereka butuh susu? Kalau aku I believe enggak. Karena ngomongin anakku sendiri dia udah gak minum susu nih gitu. Apakah betul anak-anak seumur segitu pasti butuh susu? Ya ini bukan ngomongin yang di Instagram saya kemarin kan ya. Aku malah belum lihat loh dok. Belum lihat itu. Iya jadi ya yang lagi populer kan mengenai susu. Oh susu ikan. Oh dokter ngomong susu ikan. Aduh. Jadi gini, susu apapun sebetulnya gini. Secara kebutuhan manusia itu yang dibutuhkan adalah ASI. Itu jadi karena dalam arti itu memang sangat vital ya. Betul. Dan bahkan ASI itu proteinnya biological value-nya itu paling tinggi dibandingkan protein-protein yang lain. Tapi kan nggak mungkin kita minum ASI seumur hidup nih. Ya dong. Ya. Nah, jadi ketika bayi itu sudah lepas dari ASI, sebetulnya mereka sudah tidak butuh susu lagi. Ya. Nah, tidak butuh sama tidak boleh itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Ya, jadi kita perlu saya kemarin pernah bahas perbedaan antara aman dikonsumsi dan baik dikonsumsi. Wah, kalau dipikir-pikir itu benar jadi beda ya. Aman, that's okay. Baik, itu perlu, bagus kalau kamu lakukan gitu ya. Itu adalah dua term yang sering dipelintir sekarang. Ketika produsen makanan bilang, oh ini aman dikonsumsi, betul. Lu makan sekarang besok gak mati, itu aman. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Perlu apa enggak? Gitu. Karena tidak semua yang aman perlu untuk kamu konsumsi. I'm not playing with my words, but you have to know the essence. Oke. Ya saya tahu saya tidak disukai oleh banyak produsen-produsen. Saya tahu itu. Ya, but it's okay. Ya, I need to tell you the truth. Ya, bahwa tidak semua yang aman itu perlu untuk kamu konsumsi. Ya, tadi bicara soal susu itu aman dikonsumsi. Tapi nggak perlu. Nggak perlu. Ya kan? Nah, don't get me wrong ya, saya suka susu. Secara by taste ya. Nah, kita perlu membedakan antara kita suka sama kita perlu. Jadi kalau orang tanya, dokter Han suka gorengan? Oh suka, sampai sekarang sampai detik ini saya suka. Tapi karena saya tahu itu kurang baik buat saya, makanya saya udah gak makan gorengan 16 tahun ini.
Wah dok, loh, bisa pindah warga negara aku nggak makan goreng. Antara suka dengan tindakan ini kan dua hal yang berbeda ya. Okay. Kak Sheryl ya, kita perlu tahu ya, ketika kita suka sesuatu kan kita tidak harus melakukan itu. Betul. Itu. Jadi kalau kita mau bicara suka nggak suka nih. Saya masih normal kok. Saya tahu kalau gorengan itu enak. No doubt. Yeah. No doubt. Ini kayak melepaskan diri di hubungan toksik ya. Nah itu. Nggak perlu ragu, itu pasti enak, saya tahu. Saya pernah makan 16 tahun yang lalu, saya masih ingat. Ya, tapi bukan karena itu enak, jadi lu harus makan itu tiap hari kan? Iya. Itu. Nah, jadi susu again dalam arti saya memang tidak mengatakan bahwa susu punya kandungan nutrisi yang baik juga. Ya, tapi kalau itu perlu atau vital untuk dikonsumsi untuk kita menjadi sehat, no. Karena kita bisa mendapatkan kandungan atau nutrisi di dalam susu, di dalam makanan-makanan kita yang lain. Yes. Gitu. Kayak kita udah terlanjur di brainwash deh dok. Dari zaman kecil 4 sehat 5 sempurna. 5-nya itu kan susu. Jadi kayak betul. susu itu udah jadi kebutuhan anak-anak. Padahal kan kalau makan dia sudah oke, beneran anak-anak itu gak perlu lagi tambahan susu itu ya. Gak perlu. Tapi kalau mau ditambahkan, boleh. Gak ada masalah. Oke. Oke, pertanyaan yang mungkin kita menuju ke terakhir dok adalah apa yang dokter temuin selama dokter praktek ini atau mungkin konsultasi sama pasien-pasiennya, penyakit-penyakit dari anak-anak muda yang zaman sekarang, which is yang kita tuh udah secara gaya hidupnya kurang baik gitu ya, kerja tipes ya kan. Kerjanya sampai begadang, belum lagi kalau lo punya satu gaya hidup yang kurang baik, minum alkohol dan segala macam. Apa kebanyakan yang dokter temuin nih penyakit sakit dan what we should do dok gitu loh. Sekarang bukan cuma kerja tipes, tapi biasanya hilang terus. hilang ya betul kan ya. Gen Z sekarang gitu. Bener. Ya kan hilang. Zaman-zaman kita kayaknya nggak ada tuh hiling. Iya, hiling itu baru ada sekarang dok. Hiling tai kucing tuh. Healing jadi alasan ya. Heran ya kayak pasien saya butuh healing dok gitu. Kayak nggak ada zaman saya healing. Ya. Jadi gini, penyakit sekarang itu memang makin lama makin beragam, Kak Sheryl. Itu yang saya selalu berusaha sebisa mungkin ya. Kenapa sih kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati, menyesali. Ya kan nyesel tuh biasanya. Aduh nyesel banget gak habis makan mie dua bungkus gitu kan. Bisa 2 bungkus dan lain-lain. Jadi gini, justru semakin berkembangnya kita punya teknologi, ironisnya adalah kesehatan makin menurun. Fasilitas kesehatan makin meningkat, tapi perilakunya makin menurun. Oke. Oh. Iya. Vaskesnya betul meningkat. Ya kan makin canggih alat-alat. Ya sekarang MRI aja ada berapa macam. Betul. Ya, tapi perilakunya orangnya makin menurun. Saya kemarin sempat diundang ya untuk isi di luar pulau di salah satu perusahaan pertambangan ya, diminta untuk mengedukasi pegawai-pegawainya di sana, karyawannya, karena apa? Karena mereka sangat dilindungi oleh yang namanya insurance. Jadi mereka berpikir bahwa ketika saya sakit saya tidak apa-apa. Ya, udah ada yang nanggung kok. Gitu. It's not a good mindset. True. Ya. Nah, dan itu pun sekarang yang saya yakin juga banyak diadopsi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya, oleh anak-anak, karena mereka berpikir apa? Oh, toh fasilitas kesehatan udah meningkat kok, nggak ada masalah. Saya sakit ini bisa minum obat ini, saya ini bisa ini, ya gitu. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita tidak sampai sakit. Betul. Karena apa? Karena orang yang sudah sakit itu kualitas kesehatannya akan menurun. We will talk about it later. We can talk about yang namanya telomere. Apa itu telomere dok? Ya, oke. Singkatnya gini. Kalau kita punya tali sepatu ya, tahu ya tali sepatu kita. Telomere itu adalah di bagian ujungnya yang dibungkus itu. Yang bagian ada ujungnya, kayak plastiknya. Ada plastiknya. Itu telomere kita. Oh. Ya, gitu. Jadi saya punya senior di Harvard ya, namanya Profesor David Sinclair, itu mempelajari mengenai telomere. Telomere itu yang menentukan sebetulnya seberapa panjang usia kita. Wow. Semakin banyak kita mengalami damage di kita punya yang namanya seluler, ya, di tingkat seluler kita, DNA kita, akan semakin cepat telomere kita memendek. Dan itu terjadi ketika kita sakit. So, jadi usahakan
sehat. Gitu loh. Okay. Ya. Nah, jadi penyakit-penyakit metabolik itu yang paling banyak terjadi di usia-usia muda. Betul. Saya dulu orang berpikir gini, oh penyakit diabetes itu penyakitnya orang tua, Dok. Bener, Dok. Ya? Tapi sekarang enggak, Dok. Penyakitnya asam urat tuh penyakit orang tua, Dok. No, Dok. Sekarang itu yang masih muda-muda, early 30, Dok. Saya punya pasien usianya 20-an udah diabetes. Pasien saya yang paling muda 21 tahun diabetes, cowok dan tidak gemuk. Saya punya pasien usia 28 kemarin itu adalah maratoner pre-diabetes. 28. Cowok. Apakah olahraga itu pasti menjamin kita lebih sehat? No. Ya. Makanya saya selalu bilang jangan merasa sehat kalau kita sudah olahraga. Olahraga itu bisa membantu kita untuk lebih sehat, tapi tidak bisa melepaskan kita dari kesakitan kalau kita punya pola hidup yang lain yang kurang baik. Iya juga ya. Aku semalam abis party tapi besoknya olahraga santai. Itu, ya. Jadi orang itu banyak kali olahraga tujuannya apa? Untuk menebus dosa-dosa. Tahu aja dokternya. It won't work. Oke. It won't work, trust me. Ya, itu hanya bisa terjadi di bawah usia 20. Above 20, kita udah gak bisa seperti itu lagi. Oke. Well, thank you for open my eyes. Sure thing. Yeah. Satu pertanyaan terakhir yang ini menjadi banyak pertanyaan yang is it true or is it wrong? Tapi kayaknya emang udah fakta, Dok ya. Apakah betul reproduksi di zaman sekarang ini menjadi semakin menurun? Contoh misalnya orang tua kita zaman dulu ya mungkin emang kerjanya kurang banyak ya, tapi anak bisa 11, 12. Tapi sekarang untuk mendapatkan anak satu, that's need hard work. Apakah dari kualitas karena kehidupan kita yang mungkin banyak makanan yang ultra proses atau ini atau itu, gaya hidup dan segala macam membuat reproduksi itu menjadi lebih sulit gitu loh, kualitasnya menjadi lebih menurun. Yeah, sure, it does matter. Ya, it does matter. Ya, saya punya salah satu kondisi yang sering saya tangani adalah PCOS. PCOS. Ya, polycystic ovarian syndrome. Jadi sel telurnya kecil-kecil. Jadi dalam arti dia gampang sekali untuk untuk rupture. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi oleh hormon. PCOS itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Karena aku nggak dengar nih penyakit PCOS di zaman dulu. Kayaknya kita we don't really know. Jadi itu karena hormon androgen yang terlalu tinggi. Which is androgen itu supposed to be high in men, not women. Oke. Ya, tapi ada salah satu hormon yang membuat androgen tinggi pada wanita yang namanya adalah insulin. Oh. Ya, jadi high insulin itu will convert into androgen in women. Dan itulah yang membuat kenapa mereka mengalami PCOS. Pertanyaannya adalah apa yang bikin mereka insulinnya tinggi? Yang pertama adalah makan seperti tadi itu ada lunch, ada brunch, ada supper, ada tea time, ada coffee break dan lain-lain. Itu akan meningkatkan insulin. Makanan yang tinggi karbohidrat, ya itu akan meningkatkan insulin. Gitu. Ya, makanan-makanan yang ultra processed food itu juga akan meningkatkan insulin meskipun tidak manis. Jadi jangan berpikir kalau yang meningkatkan insulin itu adalah makanan manis, Dok ya. Oke. Termasuk tadi buah-buahan yang sempat dibahas. Ya. Fructose in high consume itu akan menyebabkan yang namanya insulin resistance. Resistensi insulin. Itu adalah akar masalah dari banyak penyakit metabolik. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kamu minum jus setiap hari, that's really good for you. You'll be healthy. Ya. Gitu. Ya, artinya apa? Memang kesehatan reproduksi, ya, kemudian sexual dysfunction itu juga salah satu kontributor yang sangat besar. Banyak orang yang punya pasien-pasien saya nih, ya, banyak yang konsul sama saya, yang konsul bukan suaminya, istrinya. Loh, cowok ego dong. Kalau kita punya masalah seks, ego dong. Dalam arti saya punya masalah seks nih, saya ejakulasi dini, atau dalam arti susah untuk ereksi dan lain-lain. Kita bicara soal kesehatan ini ya. Betul. Cowok gengsi dong. Betul. Iya, egonya rata-rata lebih tinggi daripada cewek. Akhirnya yang konsul siapa? Istrinya. Iya. Nah, now you know what happened. Your suggest apa, Dok? Ya. Jadi gini, to sum up this like awesome conversation, ya. Pertama gini,
saya selalu bilang kesehatan itu memang kurang berharga ya ketika orang itu masih sehat. Ya, jadi banyak orang yang berpikir ya nanti aja lah, gitu, nanti aja, cek lab besok aja, gitu. Saya kayaknya masih sehat-sehat aja kok. Ya, jadi kesehatan itu tidak pakai perasaan, tapi pakai pemeriksaan. Jangan terlalu pede ya ketika kita itu masih bisa nyinyirin orang, ya ketika kita masih bisa gibahin teman. Jangan terlalu pede. Ya, karena saya selalu bilang kesehatan itu tidak ditentukan dari kita, bahkan bentuk badan kita. Gitu. Ceklah. Saya pribadi setahun cek 2 kali. Okay. Dengan pola hidup saya yang seperti ini. Jadi nggak usah takut untuk medical check up. Betul. Lakukan itu karena bagaimanapun ketika nanti kalau tahu takut dok. Iya dok. Ya, pada gitu kena mental. Kalau takut tahu, ya itulah makanya kita perlu untuk kita punya yang namanya kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Okay. Ya, karena manusia itu sebetulnya terdiri dari 3 unsur. Body, mind, and soul. Itu yang kita pelajari di naturopath. Yes. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa membagi-bagi nih. Apalagi dibagi-bagi, paru-paru sendiri, otak sendiri, jantung sendiri, pankreas sendiri. Itu kan yang dilakukan sama spesialisasi kan? Betul. Gitu. Oh jadi kalau jantungnya nggak bermasalah, ya berarti nggak ada masalah, nggak perlu hidup sehat. Iya. Gitu. Ya, jadi jangan membagi-bagi. Ya, tubuhnya manusia ini satu kesatuan. Artinya yang kita perlu take care adalah kita punya body, mind, and soul. Ya, kalau saya berbicara soal fisik, tentu dalam arti kita perlu pemeriksaan fisik. Betul. Gitu. Jangan kita punya takut itu kan ada waktunya ya. Gitu. Tapi kalau kita takut terus, itu kan bermasalah berarti. Benar. Ya, you have to overcome your fear. Yes. Betul. Be strong. Gitu. Ya. Yang kedua apa? Tentu dalam arti yang perlu kita take care, ya, yang perlu kita take care adalah habit kita. Ya. One bad food, won't make you sick. Just like one good food won't make you healthy. True dok. Ya kan? Gitu. Jadi habit itu lebih penting daripada pantangannya boleh apa, nggak boleh apa. Ya, pasien itu kan seringkali kalau datang ke praktek, ya mereka bilang, dok saya minta dibuatin pantangan list makanan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Saya bisa bikin kitab bu. Nah bayangin makanan seberapa banyak sekarang. Masa saya disuruh buatin pantangan? Iya. Itu. Nah jadi what you need to do, actually you have to know, ya, the habit that you need to build. Yes. Kebiasaan itu dibuat. Konsisten itu susah. Iya dong. Gitu. Ya. Dan yang terakhir tentu dalam arti kita perlu enjoy apa yang kita lakukan. Ya. Karena kalau saya selalu bilang gini, saya tidak pernah buat program. Jadi kalau Anda datang ke saya, dok minta dibikinin program, datang aja ke dokter lain. Jangan ke saya. Ya, karena program itu selalu gagal. Itu yang menyebabkan diet Anda gagal dan yoyo badannya biasanya juga. Because you need to enjoy what you do. Gitu. Yes. Tapi jangan enjoy dengan cara yang nggak benar ya. Betul. Gitu. Saya ngerokok 1 bungkus enjoy 1 bungkus banget sehari, enjoy banget nih. Ya kan? Gitu ya, bukan seperti itu. Ya. Enjoy dengan cara yang benar. Itu. Thank you so much for coming dok. Thank you so much Kak Sheryl for inviting. Ilmunya ya, dan sudah menyadarkan kita bahwa there's no vegetable in that oil vegetable. And there is no alcohol in sugar alcohol. Dok, thank you so much. Thank you so much Kak Sheryl. Nice to see you. Nice to meet you too.